Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata mu'iddat lil muttaqin. Kita jumpa lagi dalam kajian hadis riwayat Al-Bukhari dari Abi Sureh tentang keharusan memuliakan tamu dan tetangga. Dan kajian sebelumnya sampai wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Nah, sampai di sini kajiannya. Maka sekarang kalimat wa man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim doifahu jaizatahu. Jadi wa man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim doifahu jaizatahu. Jadi Rasulullah SAW menandaskan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Tapi di sini dikatakan fa yukrim doifahu jaizatahu. Di pangkal hadis ini mengisyaratkan bahwa memuliakan tamu itu merupakan bagian dari syariah Islam yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dan bertamu, menerima tamu itu termasuk sunnah para rasul. Dan kita ketahui sejak para nabi terdahulu diterangkan di dalam Al-Quran banyak tamu atau biasa bertamu. Ada surat Hud ayat 78. Ada juga surat Al-Hijr ayat 51, ayat 68, ayat 51, juga surat Ad-Dariyat ya, ayat 24. Itu memberikan gambaran bahwa bertamu itu sudah merupakan sunnah atau tradisi milah para nabi dan para rasul terdahulu. Dan oleh karena itu urusan bertamu melekat dengan keimanan. Aturannya itu tidak terlepas dari keimanan. Jadi kalau orang tidak menghormati tamu sama dengan tidak menghormati tetangga. Yang dibahas pada waktu yang lalu, karena dikatakan di situ man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fa yukrim jarahu, dan sekarang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fa yukrim dhaifahu jaizatahu. Dan ini suatu gambaran pertamuan ya, urusan tamu. Seperti dalam surat Hud ayat 78, di situ dikatakan wala tuhzuni fi doifi alaysa minkum rajulun rasyid. Itu berkaitan dengan tamu. Kemudian juga Al-Hijr ayat 51 dan 68. Pemanya 51 ayat 24. Hal ataka hadisu dawi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka, sudahkah datang kepadamu hadisu dawi Ibrahim al-mukramin, tamu Ibrahim yang dimuliakan. Cerita tamu
kepada Nabi Ibrahim, sehingga malaikat dilambangkan atau melambangkan diri kepada Ibrahim sebagai tamu. Kemudian surat Hud ayat 78 seperti tadi, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'lamuna sayi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna athhar lakum fattaqullah wa la tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Dan datanglah kepadanya kaum dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yaitu umat Nabi Lut, ya. Lalu Lut itu berkata, "Hei kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Ini karena Nabi Lut kemudian kedatangan tamu, lalu menawarkan kepada umatnya agar bergaul secara baik sesuai dengan aturan kehidupan atau milah para nabi terdahulu. Jangan sampai melakukan penyimpangan. Maka tamu-tamu ini lihat, ada putri-putri perempuan, kenapa kok bergaul sama sesama laki-laki? Maka ketika ada tamu kepada Nabi Lut, dikemukakan oleh Lut, jangan menghinakan atau memalukan di depan para tamu. Kemudian tamu milah Nabi Ibrahim juga diterangkan lagi dalam surat Al-Hijr ayat 51. Wa nabihum an dhaifi Ibrahim. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. Atau ayat 68 surat Al-Hijr, qala innaha ula'i dhaifi fala tafdhun. Lut itu berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu memberi malu atau memalukan diriku di hadapan tamu-tamu. Itu jelas ya, tamu sudah merupakan milah para nabi terdahulu. Maka di sini tandaskan fal yukrim dhaifahu adalah memuliakan tamu. Menurut Utsaimin, kalimat fal yukrim dhaifahu itu mengandung arti perintah yang mewajibkan seorang mukmin menghormati tamunya dengan cara memperlakukan mereka sebagai orang terhormat serta membuat mereka senang dan bahagia. Fal yukrim dhaifahu, jadi menjadikan tamu itu terhormat sehingga berbahagia ketika bertamu. Asy-Syaukani yang wafat 1255 Hijriah menyimpulkan bahwa berdasar makna hadis ini, orang yang tidak memuliakan tamu sama dengan imannya tidak sempurna. Nah, dan di situ kalimat fa yukrim dhaifahu yang mesti dihormati, maka dikemukakan yang mesti dihormati atau mesti dimuliakan atau dipupujuhkan, kata orang Sunda, dijamu secara baik adalah jaizatahu. Kata Abu Thayyib, ad-dhaib al-qadim minas safar an-nazil indal mukim. Tamu itu adalah orang yang bepergian dan berada di orang mukim.
Kata Al-Mubarakfuri, ikramud dhaif bitolaqatil wajhi wa thayyibil kalam wal it'am, yaitu dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang manis, kata-kata yang enak didengar, wal it'am, dan tentu saja memberikan konsumsi yang baik. Jadi sudah merupakan gambaran dari al-Islam betapa penting memuliakan tamu tersebut. Jadi bukan hanya seala kadarnya, melainkan harus ada kehususan kemuliaannya, ya, atau penjamuannya harus ada kehususan. Kemudian di situ dikatakan jaijatahu. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, jaijatahu itu apa? Perkataan atau kedudukannya ini sebagai mansub, ya, karena fal yuklim dhaifahu jaijatahu bermakna a'tuhu jaizatahu, berikan hak tamu sebagaimana mestinya. Tapi jika berkedudukan rafa atau dibaca jaizatuhu bermakna tatawajjah alaikum jaizatuhu, perhatikan kewajibanmu yang menjadi hak tamu. Menurut Al-Mubarakfuri, jaizatahu iyal atau mustaqotun minal jawaz li'annahu haqqu jawazihi. Jadi itu ada perlakuan khusus penghormatannya. Namun tentu saja bukan berarti memperlakukan tamu secara berlebihan. Karena ingin memuliakan lalu kita lakukan secara berlebihan. Dan hadis juga mengatakan an Sulaiman radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah SAW an natakallaf lidhaib ma laisa indana. Kata Sulaiman, Rasulullah SAW itu melarang kepada kita untuk memaksakan memuliakan tamu dengan sesuatu yang tidak kita miliki atau tidak memungkinkan sehingga kita harus anyuk ke hutang. Tidak demikian. Kemudian an Syakik bin Salamah qala dakhalna ala Sulaiman faqarraba ilaina ma kana fil bait wa qala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana au laula nuhina an natakallafa ar-rajul li akhihi la takallaftu lakum. Diterima dari Syakik bin Sulaiman, dia mengatakan telah masuk kepada kami sudah masuk ke Sulaiman, faqarraba alaina makana fil bait, kemudian berada di rumahnya, qala laula anna Rasulullah SAW, andaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula anna Rasulullah SAW nahana, tidak melarang bagi kami, au laula nuhina, atau kita tidak dilarang, an natakallafa ar-rajul li akhihi la takallaftu lakum, tentu aku akan memaksakan diri untuk menghormati, memuliakan kalian sebaik mungkin. Saking ingin memuliakan atau menghormati tamunya. Maka para sahabat tuh bertanya, qalu ma jaizatuhu ya Rasulullah. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan jaizah? Jadi itu pertanyaannya. Sahabat mempertanyakan batasan tentang tamu yang mesti dihormati secara istimewa.
Apakah selamanya, apakah semua tamu? Harus diistimewakan itu. Qala, maka Rasul menjawab, yaumuhu walailatuhu. Yang harus dihormati secara istimewa, dimuliakan secara istimewa itu adalah tamu selama yaumuhu walailatuhu, selama sehari semalam. Jadi Rasul bersabda ini, tamu yang mempunyai hak istimewa untuk dimuliakan, dipupujuhkan, itu selama 1 hari 1 malam. Dengan demikian, tidak perlu mengistimewakan tamu yang melebihi waktu sehari semalam. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, kalimat ini merupakan penjelasan bahwa tamu yang mesti diistimewakan itu hanya selama sehari semalam. Jangka waktu ini menjadi kewajiban pribumi menjamunya secara baik. Lewat sehari semalam tidak perlu menjamunya secara khusus, melainkan sesuai dengan keadaan biasa. Kata Ibnu Butol, yang termasuk tamu itu adalah orang yang berkunjung dari tempat yang jauh. Adapun berkunjung dari tempat yang dekat tidak termasuk kategori tamu yang disebut dalam hadis ini. Dengan kata lain, tetangga yang datang bertamu tidak perlu dijamu hingga 1 hari 1 malam secara khusus. Kemudian Imam Malik pernah ditanya tentang pengertian jaijatuhu yaumuhu walailah. Maka dia katakan, takrimuhu wa tatakhafuhu yauman walailatan. Walasah wasalasah ayam diafah. Qasama Rasulullah SAW amarahu ila salasi aksam. Jadi memuliakan, mengistimewakan tamu itu sehari semalam, kemudian yang kategori tamu atau yang termasuk kategori termasuk pengertian tamu adalah salah satu ayam 3 hari. Jadi kalau dimuliakannya sehari semalam, tapi mereka termasuk tamu itu selama 3 hari. Qasama Rasulullah SAW, maka Rasul menetapkan bagian amarhu ila salasi aksam kepada 3 kelompok. Idza nazala bihid dhaif ittakhafahu fil yaumil awal. Apabila ada tamu, maka dimuliakan, dihormati, diistimewakan selama 1 hari 1 malam. Atau hari pertama di sini dikatakan. Katakanlah falahu ala qadri wajhi. Ya. Fa idza kana yaumusani, maka apabila sudah hari kedua, qadima ilaihim ma bihadratihi, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh si pribumi itu. Jadi kalau sehari semalam dimuliakan secara khusus, tapi kalau hari kedua tidak mesti dimuliakan secara khusus, sesuai saja dengan apa yang dimiliki. Faidah jawaja hadis salasa, tapi kalau sudah lewat 3 hari, karena mukhayyarun, maka diadakan alternatif atau diadakan penawaran pilihan. Baina ayastamiro ala watirotihi au yumsik. Antara diberikan kemampuan, diadakan musyawarah, apakah akan tetap bertamu di rumah kita ataukah tidak, apakah pergi ataukah tetap berada. Waja'alahu kasodaqoh nafilah, maka itu kalau disantuni terus itu sodakoh nafilah, jadi sodakoh yang sunat atau tatawu. Maka oleh Rasulullah SAW ditandaskan wadiyafah,
salah satu ayam. Yang dimaksud dengan tamu itu waktunya 3 hari. Famakana waro adalika fahuwa sodakotun alaih. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, itu termasuk sodakoh. Jadi bukan kewajiban. Menghormati tamu bukan kewajiban menanggung resiko tamu, tapi kalau masih ingin berbuat baik, walaupun tamu sudah lebih dari 3 hari, itu masuk kepada kategori sodakoh. An-Nawawi juga berkomentar, qalal ulama maknahu al-ihtimam bihi fil yaum wal lailah wa idkhafu fi ma bima yumkin min birri wa iltafin wa amma fil yaumi sani wasalis fayud imuhu matayassara wala yazidu ala adatihi wa amma ma kana ba'da salasah bahwa sadaqah wa ma'ruf wa insya'a fa'ala wa insya'a taraka. Begitu komentar An-Nawawi. Jadi kaum ulama itu sudah bersepakat makna sehari semalam itu yang harus dimuliakan tamu itu. Nah, sesuai dengan apa yang dimungkinkan, diusahakan agar tamu itu senang dan berbahagia. Wa amma fil yaumisani wasalih, adapun hari kedua, hari ketiga, ayut imu matayasara, jadi memberikan konsumsi sumbangan atau penghormatannya seperti sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh pribumi itu. Jadi tidak perlu mengubah dari adat kebiasaan, baik itu tempat tidurnya atau makanan-makanannya. Wa amma makana ba'da salasah, bahkan kalau sudah lewat 3 hari, bahwa sodakoh itu masuk sodakoh wa ma'ruf. Dan karena sodakoh wa ma'ruf, maka insya'a fa'ala. Kalau mau, ya silahkan dikerjakan, tetap dijamu, ditanggung. Wa insya'a taro'at. Tapi kalau pribuminya sudah tidak menghendaki, ya boleh tinggalkan. Bagaimana cara meninggalkannya? Terus terang saja kepada tamu. Diterangkan sebetulnya hak bertamu itu berapa malam. Az-Zarqani itu mengutip pandangan Al-Khattabi yang berkomentar bahwa ketentuan tersebut merupakan hak dan tanggung jawab terhadap tamu. Kewajiban pribumi itu menjamu tamunya secara khusus hanya selama sehari semalam. Jadi pada hari kedua dan ketiga tidak perlu menjamunya secara khusus. Berikan apa adanya sesuai dengan kebiasaan yang disediakan oleh pribumi. Jadi makanan yang sesuai kenyataan atau keseharian. Jika ternyata sudah 3 hari tetap tinggal, maka tamu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi hak mereka yang menjadi tanggung jawab pribumi sudah habis. Ya, silakan tanya, apakah Anda akan tetap bertamu di kami? Ya, berapa biayanya? Tanggung. Atau mau bersedekah? Hak mereka yang menjadi tanggung jawab pribumi itu sudah habis. Jika pribumi mau tetap menjamunya, hanya merupakan sodakoh yang tentu saja tidak perlu diberikan kalau tamunya itu orang kaya. Kalau sodakoh itu kan kepada orang miskin, ya. Dalam riwayat Malik, Ahmad, Al-Bukhari, dan Abu Dawud, Tabrani, Baihaqi, ada tambahan kalimat, wala yahilu lahu ayusya indahu hatta yukhrijuhu. Jangan sampai tidak halal baginya untuk membuat orang tidak senang, ya. Dalam riwayat lain itu wala yahilu li ahadikum ayyukima inda akhihi hatta yusimahu.
tidak halal bagimu untuk tetap tinggal di tempat yang lain, orang lain, sehingga membuat dosa. Ya, karena tempat tinggal terus sehingga pribuminya jadi dosa. Sahabat bertanya, wa kaifa yusimu, bagaimana membuat dosa itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, yukimu indahu wala syai' lahu yukrihi bihi. Jadi tetap tinggal padahal si pribumi sudah tidak memiliki kemampuan untuk memuliakannya. Nah, di sini memberi isyarat bahwa baik pribumi maupun tamu mesti saling menghormati, saling memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing. Tamu jangan menyulitkan pribumi, pribumi tidak mengabaikan tamu. Hak tamu menjadi kewajiban pribumi adalah hanya 3 hari. Sebagai tandaskan hak kudiabah salah satu ayam. Fama zada ala dalik bahwa sodakoh. Hak bertamu hanya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu masuknya sodakoh yang boleh dilanjutkan, boleh pula diabaikan. Kata Al-Mubarakfuri, salah satu ayam fil awal itu bimakdurihi wa maisurihi wal baki bima hadarahu min ghairi takalluf wa illa yasqala alaihi wa ala nafsih wa ba'da salasah ba'du, dan ada ya wali Allah yasqula alaihi wa ala nafsih wa ba'da salasah yu'addu minas sadaqat insya'a fa'ala wa illa fa'ala. Jadi 3 hari itu merupakan hak untuk mendapatkan kemuliaan, untuk dihormati secara khusus. Tapi kalau sudah 3 hari itu masuk sodakoh, maka boleh dikerjakan, dilanjutkan, boleh tidak. Perkataan sodakoh pada hadis ini dan komentar penyarah merupakan sebutan pada pemberian bebas atau tatawu yang tidak termasuk kewajiban. Tegasnya, tamu yang melebihi 3 hari mau dipenuhi ataukah tidak kebutuhan sehari-harinya tergantung kerelaan pribumi. Waqala, kemudian Rasul bersabda, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi setelah man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fa yukrim jarahu, kemudian wa man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, maka yang ketiga, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Fal yakul, hendaklah berkata khairun yang baik, aw liyasmut atau diam. Apa kaitannya dengan kalimat sebelumnya sehingga diletakkan di sini urusan bertetangga dan urusan tamu? Karena urusan tamu dan bertetangga pun ada kaitan dengan berkata, kan? Sudah pasti ada kata-kata, maka kepada tamu maupun kepada tetangga berlaku juga aturan fal yakul khairan, berkata baik, auliyasmut atau diam. Jadi esensi kalimat ini memerintah berkata baik dan melarang berkata buruk. Perintah berkata baik dirangkaikan dengan perintah memuliakan tamu, karena interaksi pribumi dengan tamu itu tidak akan lepas dari komunikasi percakapan. Komunikasi percakapan. Begitu pula ke tetangga. Tegasnya dengan siapapun mesti berkata baik.
termasuk antara tamu dan pribumi dan antara ketetanggaan. Dan perkataan man kana yu'minu billah wa yumil akhir disabdakannya berulang mengisyaratkan betapa pentingnya mukmin. Dan 3 kali ya. Pertama, man kana yu'minu billah wa yumil akhir fa yukrim jarhu, kedua fa yukrim dhaifahu, dan yang ketiga fa yakul khairan aw liyasmut. Ini kan dikatakan oleh Rasul sampai 3 kali. Disabdakannya berulang. Beri isyarat betapa pentingnya mukmin memanifestasikan keimanan dalam segala aspek kehidupan. Jadi manifestasi keimanan berdasar penggalan hadis ini adalah ada kaitan dengan perkataan. Keimanan itu mesti diwujudkan dalam sikap, perbuatan, dan ucapan. Orang mukmin bukan hanya baik dalam sikap, tapi juga perbuatan dan perkataan. Mereka lebih baik diam daripada berkata yang tidak karuan, daripada berkata yang bikin orang tidak senang, daripada berkata yang pikanyirian hate. Kan ada kata-kata yang suka bikin orang tidak enak. Makanya ada istilah lisanmu harimaumu. Walaupun sekarang ada jarimu harimaumu ya. Perkataan itu bisa menyakitkan, bisa menyenangkan, tergantung kepada baik atau tidak. Makanya diawali fal yakul khairan. Jadi perintah berkatanya berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Jadi bukan perintah diam ya. Perintahnya berkata baik, tapi enak, yang enak didengar. Berkata, jangan sampai berkata yang tidak karuan sehingga menimbulkan permasalahan. Syekh Utsaimin itu menyimpulkan bahwa perkataan manusia itu terdiri dari 3 macam. Ada perkataan yang termasuk qaulun khair, yaitu mengandung kebaikan, baik bagi diri yang berkata maupun bagi orang yang mendengar. Kemudian yang kedua ada qaul syar, perkataan yang tergolong buruk, yang bikin orang sakit, bikin orang tidak enak. Dan yang ketiga adalah qaul lagwin, qaulul lagwin, yaitu perkataan yang sia-sia, tidak mengandung kebaikan, tidak pula mengandung keburukan. Maka di sini diperintahkan fal yakul khairan, yang mengandung kebaikan. Orang mukmin itu selalu memilih berkata baik. Daripada berkata buruk, lebih baik diam. Hukum berkata qaulun khair diperintah, dan qaulun syar dilarang. Adapun qaulun lagwin, qaulul lagwin tidak dilarang, tidak pula diperintah, tapi lebih baik tinggalkan. Mukmin yang baik adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setiap mukmin itu dinilai keimanannya itu sangat tergantung pula pada kemanfaatannya. Jadi kalau orang masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka belum sempurna iman. Karena iman itu, keimanan orang itu sangat terkait dengan kemampuan meninggalkan yang tidak bermanfaat, tarkuhu ma la ya'ni. Jadi 3 kali ya, man kana yu'minu billah wa yumil akhir fal yukrim jarahu, wa man kana yu'minu billah wa yumil akhir fal yukrim dhaifahu, dan man kana yu'minu billah wa yumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut.
Tentu saja beberapa ibroh, ada beberapa ibroh yang perlu kita kaji, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sampai saat ini saya anggap cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.